Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat positif, selamat datang kembali di channel Good Vibes, tempat dimana kita saling menguatkan, berbagi inspirasi, dan menebar kebaikan antara satu dengan lain. Dengan cahaya Islam sebagai penuntun, mari kita bangun semangat, raih impian, dan jadikan hidup ini lebih bermakna. Kita akan melanjutkan dari cerita sebelumnya tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Selama beberapa tahun ikut keluarga Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW sering menyaksikan pamannya melakukan perjalanan dagang bersama beberapa orang Quraisy. Pagi itu, ketika pamannya sedang mempersiapkan berbagai perbekalan, Nabi Muhammad SAW berdiri di ambang pintu. Matanya sembab dan air matanya menetes perlahan membasahi pipinya yang putih. Penampilannya yang selalu rapi, bersih dan begitu tenang, memang seolah mampu memendam berbagai kenangan pahit yang dialaminya. Namun pagi itu, entah mengapa Nabi Muhammad SAW tiba-tiba mencucurkan air matanya. Melihat hal itu, Abu Thalib segera menghentikan aktivitasnya. Hati kecilnya tak kuasa melihat tetesan air mata yatim piatu yang berdiri mematung di ambang pintu rumahnya. Buru-buru ia dekati menekannya itu. Didekapnya dengan begitu lembut tubuh Nabi Muhammad SAW yang mulai menampakkan kegagahannya. Dengan begitu haru, Nabi Muhammad SAW membenamkan tubuhnya ke dalam pelukan pamannya. Bagi Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib lebih dari sekedar paman. Pamannya inilah yang menggantikan curahan kasih sayang Abdullah yang merupakan ayahandanya yang sudah meninggal. Pelan-pelan Abu Thalib melepaskan pelukannya. Selama ini ia tidak pernah berniat mengajak Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan jauh, mengingat beratnya medan yang harus ditempuh. Kini setelah menyaksikan air mata kemenakannya, tiba-tiba terbesit keinginan untuk mengajaknya. Sambil memegang kedua pundak Nabi Muhammad SAW dan menatap dalam-dalam mata sembabnya, Abu Thalib berbisik lirih, "Demi Allah, aku akan mengajaknya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai kapanpun." Inilah hadiah istimewa dari pamannya bagi Nabi Muhammad SAW di usianya yang ke-9. Satu versi mengatakan, saat itu beliau berumur 12 tahun. Rombongan bertolak dari Mekah dengan mengusung berbagai barang dagangan. Tatkala tiba di padang pasir yang luas, unta-unta mereka nampak berderet seperti berjalan di atas pematang sawah. Telapak kaki karavan dagang ini menciptakan sebuah garis panjang seperti seekor ular yang tak berkepala. Padang pasir di depan mereka nampak luas, berwarna kekuning-kuningan, menghampar seperti karpet tak bertepi. Jauh di depan mata, ujungnya seolah bersatu dengan kaki langit yang menghunjam ke bumi, memberikan kesan seolah pedagang-pedagang Quraisy ini sedang berjalan di dalam bola raksasa yang dibelah dua. Panasnya gurun pasir yang dipanggang mentari menciptakan fata morgana. Riap-riap seperti segerombolan penari sedang beraksi. Seperti biasa, sebelum memasuki pasar-pasar Syria, mereka akan mempersiapkan diri di daerah Busra. Disinilah para musafir biasa melepas penat setelah bertarung hebat dengan panasnya padang pasir. Dan tidak begitu jauh dari tempat istirahat itu, berdiri sebuah gereja yang dihuni oleh pendeta dari masa ke masa. Ketika pendeta lama meninggal, maka dilanjutkan oleh pendeta lainnya. Pendeta itu akan mewarisi segala yang ada di dalam gereja,
baik kitab Injil maupun kitab-kitab kuno yang berisi ramalan tentang Jazirah Arabia. Jazirah Arabia memang berhak untuk dipelajarinya. Kini ketika Nabi Muhammad SAW ikut rombongan pamannya, gereja itu dihuni oleh seorang pendeta bernama Bahira. Ketika rombongan dari Mekah mendekati tempat tersebut, tanpa mereka sadari sepasang mata Bahira menatap tajam dari dalam gereja. Ia begitu tertegun dengan pemandangan yang terlihat di luar gereja. Dia sudah terlalu sering melihat rombongan Quraisy melintas di depan gerejanya. Namun kali ini benar-benar lain. Segumpalan awan nampak selalu memayungi rombongan itu. Bahkan saat berteduh di bawah pohon, maka dedahannya menjuntai meneduhi mereka. Perhatiannya terpaku pada rombongan yang tengah beristirahat itu. Seperti halnya Warokoh, Bahira mampu menangkap pengertian lain dari sekedar peristiwa aneh itu. Sebagai orang yang mempunyai kedekatan agama yang cukup kuat, ia mampu memahami dan mengurai semua yang dilihatnya. Pikirannya langsung teringat tentang sebuah janji di kitab-kitab kuno yang dipelajarinya. Di sana dengan sedikit samar diterangkan akan datangnya nabi baru, nabi akhir, nabi penutup para nabi. Nabi yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi ataupun Nasrani. Mungkinkah nabi yang dijanjikan itu akan akhirnya datang juga pada zaman hidupnya? Bahira mencoba mendekati dan mengamati rombongan dagang Quraisy itu. Ketika telah berada di dekat rombongan, Bahira mulai menatap mereka satu persatu. Tak satu pun dari rombongan itu tahu maksud kedatangan pendeta ini. Tiba-tiba Bahira kembali ke gerejanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun tak lama kemudian, ia kembali mendekati rombongan dan berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, aku telah menyediakan berbagai makanan untuk menjamu kalian semua. Aku berharap kalian sudi datang baik yang tua, muda, merdeka ataupun budak." Lalu salah satu rombongan itu berkata, "Wahai Bahira, demi Allah Anda nampak begitu aneh hari ini. Selama ini Anda tidak pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Meskipun kami sering melintas di sini. Apa yang sebenarnya terjadi pada Anda hari ini?" Lalu Bahira menjawab, "Anda benar, tapi kalian adalah tamu-tamuku dan aku sangat ingin menghormati kalian. Maka datang dan nikmatilah hidangan yang telah aku sediakan." Seluruh anggota rombongan segera berkumpul di tempat yang telah disediakan Bahira. Namun, Nabi Muhammad SAW yang berteduh di bawah pohon untuk menjaga unta-unta mereka. Begitu semuanya berkumpul, Bahira segera menyapukan pandangannya. Dengan penuh selidik, ia mencari-cari seorang yang mungkin mempunyai ciri-ciri untuk menjadi nabi yang telah dijanjikan. Mereka yang dicarinya tidak tampak. Pendeta tua itu tampak berkata halus pada para tamunya, "Wahai orang-orang Quraisy, jangan sampai di antara kalian ada yang tertinggal untuk menikmati hidanganku." Lalu mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkan seorang pun kecuali seorang anak yang saat ini berada di belakang sana." Lalu Bahira menjawab lagi, "Janganlah kalian melakukan hal itu. Panggillah kemari. Biarkan ia ikut menikmati hidangan ini." Lalu ada yang menjawab, "Demi Lata dan Uzza, tak masalah bagi kami seandainya putra Abdullah itu tidak ikut bersama kami." Tanpa mengucapkan sepatah kata, Bahira berlalu meninggalkan tamu-tamunya menemui Nabi Muhammad SAW. Diajaknya putra Abdullah itu ke tempat jamuan untuk menikmati hidangan bersama para rombongan. Selama kemenakan Abu Thalib itu menikmati hidangan, pendeta Bahira tak henti-hentinya menatap beliau. Ia begitu tertegun pada Nabi Muhammad SAW. Seusai menyantap hidangan, putra Aminah itu beristirahat di tempat yang terpisah dari rombongannya. Bahira sangat penasaran dengan Nabi Muhammad SAW karena ia tak mampu lagi menahan keingintahuannya. Maka didekatilah cucu Abdul Muthalib itu. Mereka kemudian bercakap-cakap, "Wahai pemuda,
Demi Lata dan Uzza, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Jika berkenan menjawabnya, aku harap engkau sudi untuk menjawabnya. Namun, jika tidak berkenan, hal ini tidak akan menjadi soal bagiku." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Janganlah Anda menanyakan apapun padaku dengan mengatasnamakan Lata dan Uzza. Demi Allah, aku paling tidak suka dengan hal itu." Mendengar hal tersebut, Bahira tercengang. Ia lantas meralat kata-katanya, "Demi Allah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, hal-hal yang belum aku ketahui." Bahira kemudian menanyakan berbagai hal yang dianggapnya perlu. Sekali lagi ia dibuat kagum oleh jawaban-jawaban Nabi Muhammad SAW. Jawaban-jawaban yang diutarakannya mencitrakan bahwa beliaulah Nabi yang ditunggu-tunggunya itu. Setelah semua jawaban dijawab dengan sigap oleh Nabi Muhammad SAW, Bahira lantas mohon izin untuk melihat punggung beliau. Dan benar saja, ternyata di punggung Nabi Muhammad SAW terdapat sebuah tanda yang ada di dalam kitab kuno yang diterangkan sebagai stempel kenabian. Betapa gembiranya hati Bahira. Kini ia benar-benar menemukan Nabi yang dijanjikan. Ia lantas menemui Abu Talib dan bertanya beberapa hal padanya. "Apa hubungan anak ini denganmu, wahai Abu Talib?" Lalu Abu Talib menjawab, "Ia adalah anakku." Lalu pendeta itu berkata, "Tidak mungkin anak ayah ini masih hidup." Abu Talib pun kaget dengan pernyataan Bahirah dan akhirnya ia berkata jujur, "Anda benar, wahai pendeta. Ia adalah anak saudaraku." Lalu Bahira bertanya, "Apa yang terjadi pada ayahnya?" Abu Talib kemudian menjawab, "Ayahnya telah meninggal saat ia masih dalam kandungan ibunya." Diakui atau tidak, Abu Talib juga cukup penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan pendeta itu. Bagaimana mungkin putra saudara laki-lakinya tiba-tiba dikenal begitu detail oleh Bahira? Bukankah ini adalah pertemuan pertama mereka? Pertanyaan itu segera buyar karena peringatan yang diutarakan oleh Bahira. "Cepatlah kau ajak pulang anak itu. Lindungi dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, seandainya orang-orang Yahudi mengetahui hal ini, maka mereka pasti akan menyakitinya. Kemenakanmu ini memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa." Abu Talib yang mendengarkan baik-baik pesan itu, begitu barang-barang dagangannya terjual, ia segera mengajak kemenakannya untuk kembali ke Mekah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.